OG Crypto Skyholic mempunyai 13 triliun. 11 triliun sih. Biar pertama nggak kena tipu-tipu para influencer, dan kalian juga bisa menghasilkan sendiri gitu tanpa harus ikut kelas-kelas penipuan. Nanti Epstein File ini berpengaruh ya dengan sekarang Bitcoin-nya lagi turun. Ya, lumayan berpengaruh karena di dalam Epstein File kami sudah mengecek ya dari Department of Justice menyebut nama Satoshi. Mereka melakukan manipulasi gitu, manipulasi psikologis, bahwa dengan flexing mereka itu membuat orang ingin seolah-olah merubah nasibnya secara instan. Apakah Skyholic akan membuka identitasnya di suatu hari nanti? Daging Talks to Learn. Di depan saya sudah ada salah satu OG Crypto yang sekarang paling viral. Di antara nama-nama besar kayak Pak Oscar, terus ada Gabriel Ray, ada Skyholic. Apa kabar Mas? Thank you bro Atta. Baik. Baik, alhamdulillah. Sudah berapa lama Mas di kripto? Kalau dari kami sendiri kan ini kami latar belakangnya itu kan beberapa orang ya. Kami ini tim ya. Tim. Jadi kami itu core timnya ada 8 dan di bawah kami itu ada beberapa orang lah dan tersebar di seluruh dunia gitu. Jadi core tim kami ini 8 orang ini tersebar di 8 negara dan kalau di bawahnya itu lebih dari 10 negara di bawahnya. Nah kami ini beberapa dari kami itu adalah OG Crypto, betul dari yang Bro Atta bilang. Kami masuk di 2013 ketika Bitcoin harganya masih $400-an. $400. Berarti benar ya berita yang katanya salah satu OG Crypto Skyholic mempunyai 13 triliun. 11 triliun sih. 11 triliun. 11 triliun. Iya, Jadi itu berita benar ya? betul. Dan teman-teman itu bisa cek ya di on-chain ya. Jadi kami punya wallet address yang bisa kalian lacak sendiri. Kalian bisa pastikan sendiri karena on-chain itu never lies. Jadi nggak kayak influencer penjual kelas tipu-tipu tuh yang bilang punya 1 triliun dan lain-lain, tapi mereka nggak pernah liatin wallet address-nya gitu. Seharusnya kan wallet address itu kan jadi kepercayaan member gitu kan. Bisa melihat transparansi aset mereka itu berapa gitu. Apa momen hidup di Skyholic yang membuat pingin bikin movement ini gitu? Jadi mungkin beberapa dari OG Crypto sebenarnya dari dulu udah resah sih. Udah resah sama influencer tipu-tipu sejak tahun 2020-an. Dari COVID sebenarnya udah banyak influencer tipu-tipu ya. Tapi itu tuh di luar negeri masifnya sebenarnya. Tapi baru di Indonesia ini dan masif dilakukan ketika saudara mendirikan. Jadi mungkin teman-teman ada yang kenal kayak Bizugo dan lain-lain. Mereka pembawaannya itu lebih kalem ya. Tapi kami ini yang OG Crypto itu memandang bahwa justru mereka itu menghancurkan industri kami gitu. Industri kripto yang udah kami lama bangun, tapi mereka menghancurkan dengan yang menjual kelas yang tipu-tipu gitu. Kami membentuk movement ini sebenarnya motifnya adalah salah satunya juga membantu Presiden Prabowo, Kementerian Keuangan melalui Pak Purbaya sekarang untuk memberantas lah influencer bergedok investasi ya, mereka tipu-tipu sehingga industri finansial, industri kripto yang kami jaga dari dulu itu tetap bersih gitu. Makanya sekarang kan bahkan saham udah kena ya, Bro Atta ya. Sekarang saham lagi turun juga. Iya. Dan itu udah ada tersangka kan diumumkan. Dan bahkan nanti mungkin ada influencer saham yang bisa diperiksa juga. Jadi sekarang kripto sama saham ya? Iya. Oke. Apa resiko terbesar yang mungkin sudah terjadi gitu dalam perjalanan Skyholic ini? Kalau dari kami sendiri ya, mungkin dari pertama yang bisa teman-teman lihat dari akun IG Skyholic udah terlihat banyak sekali buzzer yang mereport pertama. Kalau yang terlihat secara publik. Tapi kalau dari belakang ya, di underground itu sebenarnya banyak sekali orang yang pengen mencari kami lah. Tapi akhirnya mereka nggak nemu gitu loh siapa kami, di mana kami. Karena kami ini movement gitu, bukan orang yang satu orang gitu sebagai otoritas. Tapi kami ini tersebar di berbagai negara.
Dan tujuan kami ya tentunya ingin memberantas gitu influencer tipu-tipu lah. Nah, sebagai sekelompok OG kripto, menurut Skyholic, sekarang ini kan banyak Gen Z, milenial atau bahkan Gen Alpha yang pengen jadi investor ataupun trader di kripto gitu. Apa yang harus mereka punya dalam hati dan jiwa mereka untuk menjadi seorang trader kripto? Mungkin edukasi ya buat teman-teman semua yang awam. Biar pertama nggak kena tipu-tipu para influencer. Dan kalian juga bisa menghasilkan sendiri gitu tanpa harus ikut kelas-kelas penipuan. Jadi pertama teman-teman harus punya critical thinking. Karena kan para influencer-influencer penipu ini pakai yang namanya deceptive marketing. Ternyata. Deceptive marketing itu mereka menggunakan flexing sebagai metode untuk memengaruhi calon customernya bahwa mereka seolah-olah kaya tuh dari kripto, dari trading. Padahal mereka sebenarnya itu kaya dari duit member atau dari hasil lain gitu. Yang mungkin mereka tidak transparan untuk mempublikasikan ke publik maupun ke member. Selain critical thinking, kalian juga bisa yang namanya melakukan edukasi secara diri sendiri. Kalian bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Google, banyak sekali sebenarnya daging gitu. Selain dari kelas-kelas itu, kalian bisa mempelajari fundamental analysis seperti apa, technical analysis seperti apa. Jadi kalian punya pemahaman dasar dalam pengambilan keputusan finansial kalian. Jadi nggak asal langsung FOMO gitu ketika ada call coin seperti mungkin Manta yang teman-teman udah tahu. Jadi kalian bisa ngecek sendiri lah. Gimana sih sebenarnya koin Manta itu, siapa di belakangnya, projectnya seperti apa. Itu namanya tokenomics kalau dalam kripto. Jadi kalian memahami secara fundamental bahwa koin ini bagus atau tidak gitu. Lalu secara teknikal, apakah dari project ini itu ada potensi keuntungan di masa depan atau tidak. Kalau secara teknikal bahwa itu sudah tidak bagus, misal dia turun terus menerus, ya tentunya jangan dibeli lagi. Jadi kalian harus punya ya daya kritis pertama yang tadi, lalu fundamental analysis, lalu technical analysis. Jadi semua itu harus ada ilmunya biar gak gampang ketipu lah. Tadi kan Mas bilang bisa belajar di YouTube ataupun di sosial media lain. Itu YouTube-nya YouTube siapa tuh Mas? Siapa tahu kan aku juga bisa belajar gitu. Apalagi aku juga bisa dibilang masih baru-baru lah, masih pemula gitu. Sebenarnya banyak sekali ya. Untuk di YouTube itu ya mostly dari YouTuber luar negeri. Namanya mungkin. Untuk namanya kami nggak bisa sebut lah, karena kan kami juga takut dibilang terafiliasi sama orang gitu. Kami kan hanya gerakan anonim yang ingin menyadarkan masyarakat tentang industri finansial seharusnya sehat gitu. Tidak ada tipu menipu lah sebenarnya. Mungkin apa kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele tapi sangat menentukan untuk masa depan, Mas? Jadi teman-teman mungkin sudah mengetahui lah dari berbagai influencer seperti Ferry Rwandi dan lain-lain. Itu dalam konteks industri finansial, tentunya yang namanya adalah due diligence atau kehati-hatian dalam setiap keputusan finansial itu sangat penting. Jadi banyak orang-orang yang FOMO itu mostly adalah mereka yang tidak punya insting untuk di due diligence gitu. Untuk bisa mengecek apakah aset ini bagus atau tidak. Dan dari due diligence tersebut kita bisa mengetahui motif dari si influencer misal nge-call apa gitu. Pasti yang namanya influencer nge-call, mereka udah masuk duluan. Itu skema pump and dump namanya kalau dalam dunia finansial. Jadi dengan kita bisa due diligence, kita bisa mempelajari dulu seperti apa yang tadi saya sebutkan, critical thinking, fundamental analysis, dan technicalnya seperti apa. Jadi kita bisa mengetahui lah seperti apa proyek tersebut, dan kita bisa lebih wise dalam keputusan finansial kita. Mas sendiri bisa mengerti semua ini, berarti kan Mas ada tergabung di Skyholic yang isinya orang-orang pinter semua nih. Orang pinter, orang-orang yang sudah mengerti kripto dan lain-lain. Ada nggak sih kebiasaan harian dari para tim-tim Skyholic ini yang membuat teman-teman ini semua bisa jadi sukses gitu? Mungkin dari kami sebenarnya kesehariannya mirip seperti orang pada umumnya ya, yaitu membaca berita. Oke, baca Mungkin berita. teman-teman di sini merasa bahwa berita nggak penting. Kalau misalkan
ada perang dunia lah segala macam, ada politik seperti apa, geopolitik. Itu sebenarnya sangat penting terhadap resiko finansial kita. Jadi kayak seperti emas kenapa bisa naik, ya kan? Kenapa bisa ATH, lalu kenapa bisa turun gitu. Itu kan di balik itu ada berita-berita yang seharusnya kita bisa pahami sebagai dorongan orang untuk membeli atau menjual sebuah aset. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang bijak dari berita tersebut. Misal seperti kemarin kan ada penangkapan Presiden Venezuela, terus pembukaan yang namanya Epstein Files. Itu pasti memengaruhi yang namanya resiko atas aset tertentu. Jadi misal seperti Bitcoin kenapa turun ya, pasti ada kaitannya dengan berita-berita geopolitik yang beredar di media sosial maupun media mainstream. Berarti Epstein File ini berpengaruh ya dengan sekarang Bitcoin yang lagi turun, terus saham-saham lain juga turun gitu. Iya, lumayan berpengaruh karena di dalam Epstein File kami sudah mengecek ya dari Department of Justice menyebut nama Satoshi terlibat Satoshi. dalam grupnya Epstein. Jadi dia pernah, mungkin dugaan kami ya, mereka mungkin pernah ketemu dengan developer awal dari Bitcoin. Karena ada percakapan seperti itu. Nah ini bisa membuat investor Bitcoin kan takut. Apalagi yang baru-baru gitu. Apakah ini tuh aset yang aman atau tidak? Makanya institusi kan juga melakukan penjualan ya. Salah satunya BlackRock. Jadi mereka takut untuk berinvestasi pada aset yang volatil karena resiko kripto itu adalah salah satu yang paling beresiko. Lalu yang kedua, takut bahwa ini akan memengaruhi demand dari Bitcoin tersebut. Orang-orang akan skeptis gitu kan. Kan banyak yang bilang untuk kita bisa sukses di Bitcoin itu butuh yang namanya sabar dan konsisten. Ya. Gimana menurut Mas dari teman-teman sekarang termasuk aku nih yang mulai nyicil di Bitcoin atau nyicil di saham biar bisa tetap konsisten di saat situasinya lagi gonjang-ganjing gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih awam mengenai dunia kripto, terutama pada Bitcoin ya, investasi pada Bitcoin itu sebenarnya simpel. Bitcoin itu memiliki siklus 4 tahun sekali, yang disebut namanya Bitcoin halving. Dia itu mengurangi yang namanya reward terhadap para penambang. Jadi kan Bitcoin itu ditambang ya, bro ya, Oke. untuk bisa didistribusikan kepada halayak umum. Jadi ketika penambang itu mendapatkan hadiah yang lebih sedikit, artinya supply-nya akan lebih sedikit dong. Secara ilmu ekonomi, ketika supply-nya sedikit dan demand-nya banyak, akan memengaruhi terhadap harga. Betul kan? Jadi teman-teman itu harus mengetahui bahwa setiap 4 tahun sekali pasti itu ada namanya Bitcoin halving, memengaruhi supply, dan harga pasti naik. Dan itu terbukti. Ketika 2025 kemarin kita mendapatkan ATH kan, all time high, 126.000 USD. Dan di tahun sebelum-sebelumnya juga seperti itu kan. Jadi teman-teman ya harus melakukan DCA ketika harga market itu turun. Ketika harga dari Bitcoin itu turun, justru kita seharusnya melakukan pembelian. Karena seperti yang diajarkan oleh Warren Buffett juga ya, itu ketika ada yang namanya darah di jalanan, seharusnya kita masuk ke aset tersebut. Karena ketika orang-orang panik, justru di situ adalah momen untuk beli karena itu diskon. Nah, mungkin apa kesalahan yang paling sering dilakukan para investor kripto ataupun saham pada saat ini ataupun di 5 tahun belakangan ini gitu? Oke, jadi karena di Indonesia itu masih baru ya bro, soal literasi finansial. Karena di sini masih baru dan orang-orangnya tuh masih ya dalam tanda kutip IQ-nya masih rendah gitu. Jadi mereka tidak mempunyai critical thinking yang bagus dan bisa memilah informasi mana nih yang berguna untuk mereka. Jadi ketika mereka itu masih dalam kondisi intelektualnya seperti itu, dalam keputusan finansial juga pasti akan terdampak. Jadi ketika mereka melakukan keputusan finansial pasti ya tentunya mereka bisa FOMO gitu kan, fear of missing out, dari call-callan influencer yang memanfaatkan orang-orang seperti itu. Jadi makanya banyak penjual-penjual kelas di Indonesia memanfaatkan dari demografi ya masyarakat Indonesia itu sendiri yang kurang dalam literasi finansial dan intelektual mereka. Mudah digiring, mudah menjadi domba, mudah untuk mengikuti kata-katanya.
apalagi dengan deceptive marketing yang kita jelaskan tadi, mereka melakukan manipulasi gitu, manipulasi psikologis bahwa dengan flexing mereka menampakkan menampakkan itu membuat orang ingin seolah-olah merubah nasibnya secara instan. Ini kan merusak daya pikir masyarakat ya, berarti ya. Ya. Berarti memang di dunia ini nggak ada yang instan intinya Gak ya. ada yang instan. Nggak ada yang instan karena butuh berapa tahun Skyholic untuk 11T tadi? Ya bisa dihitung lah dari 2013 hingga 2026. 2013. 2013. Wah, 13 tahun ya? Ya. Bener ya, 13 tahun. 13 tahun. Tapi dulu apa motivasinya untuk, wah harus beli Bitcoin nih? Pada saat itu kan kita belum tahu Bitcoin itu bakal jadi sebesar sekarang gitu. Jadi mungkin teman-teman yang awam itu masih kurang tahu tentang yang namanya white paper. Jadi kalau dalam industri capital market, kalau di saham itu ada namanya prospektus ya, berarti ya. Oke. Berarti sendiri kan invest di saham kan sekarang. Ya buat ini aja sih belajar. Ah. Kalau aku tuh investor emas. Oh, Aku selalu bilang aku tuh investnya emas. Ya bisnisnya yang real yang kelihatan. iya. Atau enggak emas. Nah kalau kripto sama sahamnya aku lagi belajar. Jadi Oh, baru-baru ini. baru-baru ini. Jadi aku belajar. Jadi aku tuh cuma ya sama kayak ya yang lain tuh kan aku lihat pada belajar cicil Bitcoin, cicil apa. Nah aku tuh terinspirasi juga. Kayaknya aku harus cicil juga nih saham ataupun Bitcoin gitu. Dicicil. Yang penting kan saling belajar kan. Jadi waktu kita cicil, oh kita tahu nih naik turunnya gimana. Jadi ketika ngobrol at least tahu kan apa yang lagi bintang tamu kita obrolin gitu. Makanya ini sambil belajar juga nih sama Skyholic bisa sesukses ini gitu. Nah, di dalam kripto itu prospektus di dalam saham itu disebut white paper. Oke. Jadi kalau teman-teman mau investasi terhadap suatu koin, misal Bitcoin, ya kalian akses white paper dari Bitcoin tersebut. Yang which is kita semua tahu di sini di industri kripto dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Dengan berbagai metode IT yang dia gunakan, misal ada proof of work, proof of stake, dan lain-lain. Istilah-istilah teknis itu bisa kalian pelajari sendiri lah di AI, di ChatGPT. Jadi kalian bisa memanfaatkan teknologi ya, AI dan lain-lain untuk bisa memahami seperti apa sih industri kripto itu. Bitcoin itu fundamentalnya seperti apa sih? Oh ternyata supply-nya cuma 21 juta koin. That's why ketika demand-nya semakin naik, karena secara ilmu ekonomi ini kan scarcity ya, berarti. Scarcity itu kelangkaan. Seperti emas saja gitu kan. Digaung-gaungkan bahwa emas ini aset yang langka. Jadi ketika demand-nya itu naik, maka akan naik juga harganya gitu kan. Nah, seperti emas juga, Bitcoin itu seperti itu. Jadi supply-nya terbatas, 21 juta koin, lalu institusi banyak negara juga udah pada masuk, demand pasti naik, retail pada beli gitu kan, pada FOMO. Jadi kalian harus pelajari lah seperti apa white paper dari suatu koin untuk berinvestasi. Keren, itu keren. Ya jadi di sini saya banyak dapat input juga dari Skyholic tentang bagaimana kita harus sering membaca juga ya berarti ya. Sering membaca dan lain-lain. Nah, kalau misalnya para pemula nih, agar kita nggak salah langkah dalam berinvestasi, paling pertama yang harus dilakukan menurut Mas apa? Paling pertama tentunya pasti belajar. Belajar dulu ya, jangan invest dulu ya. Jangan invest dulu. Belajarnya sampai berapa lama nih? Belajarnya ya tergantung dari teman-teman sendiri. Kemampuan menangkapnya ya. Iya, betul. Oke. Jadi jangan denger aja langsung beli gitu ya. Iya. Oke. 3 bulan, 6 bulan gitu Iya. ya. Nah, kalau gaji mereka misalnya anggaplah 5 juta. Menurut Mas, berapa yang boleh diinvestasikan di Bitcoin ataupun di kripto yang lain? Kalau secara teori keuangan konvensional ya, financial advice pasti menyarankan kayak 50, 30, dan 20. Tapi kalau kami di sini melihat ini sebagai sebuah tolak ukur yang terlalu dipaksakan. Jadi untuk orang-orang yang masih gajinya UMP seperti yang Durwata bilang tadi, UMP atau UMR. jadi mereka itu seharusnya ya menimbang dulu seberapa rasio pengeluaran mereka, seberapa butuhnya mereka. Ketika sudah dikalkulasi semuanya, barulah ada berapa sisanya. Dan sisanya itu disebut yang namanya uang dingin kan. Oke. Nah, uang dingin ini dialokasikan terlebih dahulu untuk membuat yang namanya dana darurat,
lalu membuat Dana yang darurat. namanya tabungan untuk masa depan. Tabungan masa depan, Lalu kalau misalkan punya utang ya dibayarin dulu. dibayar utang. Lalu setelah itu ya dialokasikan ke aset investasi yang minim resiko. Oke, oh jadi investasi yang minim resiko. Ini termasuk Bitcoin nggak di dalamnya? Bitcoin itu kalau secara umum itu dipandang sebagai aset yang paling beresiko di antara semua aset kelas. High risk ya, High risk. high risk high return. Iya, karena dia naik turun volatilitasnya tuh terlalu Tinggi, tinggi. terlalu deg-degan ya. Iya. Untuk bapak anak dua kayak sekarang, saya gini cocoknya emas ya kayaknya. Tapi Bitcoin itu saya senang banget pelajarinya mas, karena wah menarik gitu buat saya pelajarin gitu. Iya. Oke, 4 tadi. Yang pertama harus dari dana dingin itu. Yang pertama tadi apa mas? Dana darurat, Dana darurat. Iya. Yang kedua tabungan untuk masa depan. tabungan masa depan. Jangan sampai anak istri kenapa-kenapa. Betul. Yang ketiga Membayar utang kalau ada. membayar hutang dulu. Jangan invest dulu pada punya Betul. hutang. Bener, ini bagus loh. Sumpah ini bagus tipsnya. Yang keempat, Lalu keempat, investasi di aset yang minim resiko seperti emas, obligasi, reksadana. Oh mas masuk ya, makasih ya mas. Iya. Itu saya benar. Yang kelima, Nah, baru ketika sudah dapat gain atau keuntungan dari aset yang tadi kita investasikan, misalkan emas ya, berarti udah untung di emas, itu ya invest lah sebagian kecil, misal kayak 10% atau 15% dari keuntungan, oh gitu ya benar. berarti di situ lalu diinvestasikan ke Bitcoin atau aset kripto lainnya. Oke. Jadi jangan all in gitu guys. Jangan all in ya. Iya. Hilangkan tuh ya all in. Karena kadang-kadang all in tuh orang pengen cepet kaya mas. Kaya, betul. Iya. Anggaplah tadi dia gaji 5 juta bisa nyimpen 2 juta ya kan. Iya. Berarti kan 1 tahun 24 juta. Betul. Nah dari 24 juta ini ya dipikirkan. Berarti nabungnya kemana dulu nih. Benar. Dana darurat yang tadi ya. Ini saran yang bagus banget. Walaupun beliau ini holder kripto yang gede-gede. Tapi beliau bahkan gak masukin Bitcoin itu ada di 4 yang pertama ya. Iya. Bagaimana sosial media ini bisa kita jadikan untuk belajar investasi. Dan Oke. apa tips-tipsnya untuk menggunakan sosial media ataupun internet untuk dia bisa belajar. Karena kan tadi kan kalau kita masuk kelas takutnya salah. Iya. Kalau masuk sekolah-sekolah juga mungkin takutnya tadi kata Mas juga ada gurunya yang gak bersertifikat atau gimana. Iya. Gimana caranya kita belajar gitu. Jadi teman-teman, tadi kan kita udah membahas tentang critical thinking dan due diligence. Oke. Jadi ini adalah komponen yang paling penting ketika kalian ingin belajar sesuatu. Bukan hanya di industri finansial ya. Terutama finansial malah kan itu berkaitan dengan gaji kita kan, uang kita. Tentunya kita harus lebih berhati-hati dong. Ya kan, dengan critical thinking, due diligence, kita harus mengetahui lah. Ini sosok orang yang kita pelajarin itu seperti apa? Apakah benar dia bersertifikat dalam ilmunya gitu? Dia menyampaikan atas kode etik yang diatur dalam regulasi undang-undang di Indonesia maupun internasional. Lalu kedua, apakah dia berizin untuk menyampaikan hal tersebut? Lalu yang ketiga, apakah dia punya niat atau maksud tertentu atau tidak dalam promosi koin maupun sebuah aplikasi. Jadi kita harus mengetahui ketiga hal itu. Lalu kita ya belajar ilmunya dari dia. Kalau misalkan itu ilmunya benar, misalkan diajarkan tentang resiko, diajarkan tentang fundamental analysis, technical analysis, bagaimana portfolio allocation yang benar, lalu kita juga diajarkan tentang bagaimana psychology control yang benar, sehingga kita tidak FOMO ketika drawdown, ketika mengalami kerugian kita juga bisa mengontrol psikologi kita biar lebih tenang, lebih aman. Jadi harus memenuhi komponen-komponen ini sebelum kita belajar ke seseorang yang mengajarkan tentang finansial. Nah, kalau untuk anak-anak muda nih, misalnya mereka ini disuruh pilih nabung, investasi, ataupun nambah skill. Menurut Mas pilih yang mana? Nabung, investasi, atau nambah skill? Kalau bisa tiga-tiganya. Tapi kalau harus dipilih salah satu karena harus dia memilih. Oke. Kalau dari kami sendiri, karena kami latarnya itu kan 8 orang core team ini tuh berbeda-beda ya. Jadi core team ini ya mungkin ada yang dia Berarti Mas salah satu core timnya ya? iya salah Oke. satu. Kami salah satu. Jadi ada yang beberapa dari mereka itu memang seorang profesional,
ada yang memang seorang investor sedari kecil gitu kan. Memang keluarganya itu mendukung dalam hal tersebut. Nah, harus kalian memahami latar belakang kalian itu seperti apa, kemampuan kalian seperti apa, dan apa sih perencanaan kalian ke depannya. Harus diketahui terlebih dahulu seperti itu. Kalau memang latar belakang kalian adalah seorang profesional, maksudnya dari orang tua itu bisa mengasih akses gitu terhadap pekerjaan yang layak, yang bagus, lalu bisa diberikan skill-skill yang mumpuni di dunia masa depan gitu. Maka kalian pelajari hal itu lebih utama dibandingkan untuk berinvestasi, untuk nabung dan lain. Karena itu kan main income ya di sana. Jadi fokus ke main income-nya terlebih dahulu. Tapi kalau memang yang sudah berdekatan dengan industri finansial sejak dari kecil, ya pasti kalian udah diajarkan lah dari kecil itu harus nabung berapa dan lain-lain sebagainya. Tapi ya tentu mayoritas dari penonton berwata pasti ya banyak kan mungkin dari profesional. Jadi mereka harus memiliki main income terlebih dahulu, lalu passive income. Nah, dari passive income tersebut barulah ditabung seperti yang tadi saya ungkapkan ya, bahwa harus ada dana darurat, harus ada tabungan dan lain-lain. Baru setelah itu investasi adalah langkah terakhir dalam tangga keuangan. Gimana kita membedakan kebutuhan dan gaya hidup? Mana yang kebutuhan, mana yang gaya hidup? Kan sekarang suka beririsan nih. Oke, kalau dari kami sendiri ya memandang bahwa anak-anak muda ini pengen kelihatan keren ya, berapa ya? Iya. Tentunya dengan ya public figure yang flexing gitu kan, sehingga mereka pengen juga seperti itu. Jadi sebetulnya kalau memang anak-anak muda ini mempunyai income, tentunya sebisa mungkin gaya hidup ya ditekankan, lebih dikurang-kurangi lah. Lalu mereka harus berusaha untuk nabung dan investasi. Jadi misal kalau financial advisor bilang 50, 30, 20, jadi 20%-nya yang investasi gitu kan. 30% untuk hobi, 50% untuk kebutuhan. Kami personally kurang setuju lah untuk beberapa orang. Karena kalau misalkan income itu masih sedikit, masa iya dia harus keluarin hobi 30%. Dan kalau income-nya terlalu besar, hobi apa yang misal kalau dia punya 1 miliar, maka 300 juta dong 30%-nya. Itu hobi seperti apa ya 30%? Tentunya kalau orang yang masih income itu masih rendah, ya mereka harus dipaksakan secara kebutuhannya seperti apa, lalu gaya hidupnya ya kurang-kurangin lah. Kalau bisa tidak ada gitu. Di bawah 10 juta itu harus dihilangkan untuk fokus ke tabungan dan investasi. Kalau nyicil mobil boleh nggak? Oh, Kan berhutang juga tuh, nyicil mobil boleh? sebetulnya kalau dari kami sendiri, kami tidak pernah mengajarkan untuk berutang. Oke, jadi nyicil menurut Mas nggak boleh? Karena itu kan riba ya dalam ini. Oke. Dalam hukum agama Islam yang namanya nyicil dengan bunga ya tentunya. Itu kan termasuk riba. Oke. Jadi cicil mobil, cicil rumah itu nggak boleh? Kalau ada pandangan lain seperti financial advisor, mungkin boleh. Tapi kalau dari pandangan kami, sebisa mungkin memenuhi tangga keuangan yang tadi kami bilang ya. Jadi untuk dana darurat dan lain-lain sudah terpenuhi, lalu ketika sudah terpenuhi semua kebutuhan, kita punya rencana keuangan jangka panjang seperti apa, usahakan membeli hal tersebut itu ya dengan cash. Oke, jadi tunggu duitnya udah ada dulu. Iya, Berarti kalau dicicil tuh hitungannya memaksakan. memaksakan, betul. Tapi kan ada juga orang itu minjem atau berhutang itu untuk usaha. Ada nggak sih hutang-hutang yang harus dihindari ataupun masih bisa hutangnya ini ditoleransi gitu? Oke, baik. Sebetulnya kalau untuk usaha adalah salah satu utang produktif ya disebutnya. Para konglo-konglo termasuk ya dari tim kami juga pasti punya utang yang besar gitu. Walaupun hartanya misal triliunan pasti punya utang biasanya itu ratusan M juga gitu. Iya, benar. Saya sering melihat tuh. Oke, jadi untuk para orang yang punya aset sudah terlalu banyak, ya mereka meresikokan untuk mengambil utang agar dapat investasi yang lebih gede lagi dari aset produktif, misalkan dari bisnisnya gitu. Dia punya bisnis, pengen buka berapa cabang, lalu mereka itu pinjam ke bank berapa persen gitu kan, untuk bisa lebih cepat ekspansi, agar mereka bisnis itu lebih cepat berkembang. Tapi untuk orang-orang yang dengan penghasilan yang kecil, ya tentunya kami tidak menyarankan hal itu.
Karena ketika sudah kecanduan dengan hutang, kecanduan dengan pay later, mau Bahaya tidak mau ya. mereka akan terjebak dalam lingkaran kematian keuangan. Hmm. Jadi mereka akan memaksakan untuk misal membeli iPhone, misal membeli mobil dengan pinjaman dan lain-lain. Gak aman lah ya. Terlalu resiko Betul. tinggi. Nah, gimana caranya mungkin anak-anak sekarang nih yang masih sekolah juga nih. Mereka ini kan sekarang udah banyak yang pengen jadi crypto trader. Ya. Mungkin ada nggak nasehatnya? Mungkin kalau ada anak-anak SMP atau masih SD. Sekarang tuh saya udah lihat ada beberapa konten mereka juga pengen jadi trader kripto gitu. Ada nggak nasihat dari Mas Skyholic gitu? Jadi mungkin teman-teman yang masih di bawah umur ya, misal Di bawah umur, SMA, benar. SMP dan bahkan SD, SD gitu. kami melihat bahkan ada yang putus sekolah gara-gara influencer. Nah, itu ada yang gitu juga. Saya berhenti sekolah pengen jadi trader kripto. Nah, Iya, itu gimana tuh, Mas? ya itu sangat bermasalah karena kan yang namanya pendidikan itu penting ya. Untuk melatih tadi yang tadi saya sebutkan adalah critical thinking. Betul. Generasi Z, apalagi Alpha, itu sangat mudah untuk dipengaruhi karena mereka tidak memiliki critical thinking yang baik. Nah, dengan adanya pendidikan formal, mereka dilatih untuk berpikir kritis dan logis, sehingga bisa memilah informasi mana yang benar dan mana yang salah, bisa diikuti atau tidak, realistis atau tidak. Jadi kalau mereka putus sekolah karena ingin mengikuti idolanya, nabi kriptonya, mereka kan sangat mudah untuk terjerumus dan akhirnya merugi gitu. Karena pertama mereka tidak punya skill, mereka hanya memahami tentang crypto market, main income mereka dari mana untuk bisa berinvestasi gitu. Kan gunanya sekolah formal adalah untuk menyediakan calon-calon tenaga kerja di masa depan yang mungkin mereka pahami sebagai budak ya. Ini kami sangat sering gitu melihat bahwa anak-anak di bawah umur melihat pekerja formal, profesional itu sebagai budak modern. Ya sebetulnya itu salah pandangannya. Karena dengan adanya profesional, mereka bisa mendapatkan gaji dan bisa menginvestasikan gitu. Sedangkan kalau mereka yang putus sekolah, kami melihat ya banyak dari mereka itu yang cuma FOMO dan bukan dari keluarga yang konglo gitu. Kalau keluarga konglo, mereka punya duit banyak, ya nggak sekolah mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau mereka bukan keluarga konglo, hanya bermodalkan menonton YouTube, lalu investasi kripto tanpa adanya dasar keuangan yang bagus, tangga keuangan juga mereka belum mencukupi, itu akan ya sangat beresiko sekali terhadap masa depan mereka. Nah, ada nggak pelajaran-pelajaran di sekolah mungkin yang harus ditambahkan gitu sama pendidikan kita gitu tentang finansial atau apa gitu di dalam sekolah itu? Gitu. Jadi sebetulnya salah satu hal yang penting dalam pendidikan kita yang perlu ditambahkan ya, dan sekarang bahkan sudah ditambahkan Bro. Oke. Sudah ditambahkan yaitu literasi finansial. Hmm. Karena banyak sekali orang-orang yang tertipu di dunia keuangan kan sudah sejak lama ya. Mulai dari zaman MLM kan dulu ya Bro. Tahun 2000-an kita melihat banyak sekali model-model bisnis Ponzi, bisnis segitiga gitu. Yang mereka menipu orang untuk mendapatkan uang gitu. Jadi MLM tuh menurut Mas kurang benar lah ya, kurang baik lah ya. Iya, karena kan sistemnya mendapatkan uang dari member baru gitu kan. Oke. Itu ya termasuk Ponzi scheme lah namanya. Nah, bagaimana kalau Mas lihat ini? Kalau ada yang bilang kalau di kripto itu kalau ada yang untung pasti ada yang rugi. Oke. Begitu kan? Aku pernah baca-baca juga. Nah, bagaimana Mas lihat soal itu? Dan berapa persen sih kemungkinan orang di kripto itu bisa sukses? Misalnya yang ikut ada 100 orang, kemungkinan berapa orang yang akan sukses? Oke. Ini sebuah perdebatan panas ya dulu ketika tahun 2025 itu ya kalau nggak salah. Bitcoin atau kripto is zero sum game or not? Zero sum game simpelnya kalau dalam ilmu ekonomi disebut sebagai sebuah game atau permainan yang ketika ada satu orang yang menang maka orang lain harus kalah. Oke. Ya kan? Nah, kami memandang bahwa kalau investasi di kripto, terutama di Bitcoin, itu it's not zero sum game. Karena kenapa? Karena ini aset memiliki fundamental yang jelas. Supply-nya jelas dibatasi 21 juta, lalu demand-nya sudah banyak sekali bahkan level institusi dan negara, maka ketika
mereka itu masuk di harga berapapun, pasti mengharapkan untuk kenaikan harga. Bukan ingin yang namanya untung di atas penderitaan orang lain. Berbeda dengan konsep futures atau trading berjangka gitu. Nah, ketika kalian itu futures, maka kalian itu bisa menang di atas penderitaan orang lain. Ketika kalian menang, maka ada lawan atau orang lain yang terlikuidasi. Jadi konsep kalau dalam investing is not zero sum game, karena semua orang mengharapkan keuntungan masa depan. Karena tadi yang saya sebutkan 21 juta koin, misal Bitcoin ya, semua orang pasti mengharapkan yang dari 2008 investasi sampai 2026 ini, semuanya mengharapkan untuk kenaikan harga Bitcoin 150.000, 250.000 hingga 1 juta USD per koin. Nah, kalau futures, ya namanya kalian itu long, pasti ada yang short kan. Jadi ada persentase bahwa kalian itu bisa kalah dalam hal itu, karena itu bersifat spekulatif. Nah, lalu apakah ada persentase di sini? Kalau dalam persentase sukses atau tidaknya, kalau dalam altcoin selain Bitcoin, itu sekitar 90% altcoin itu hilang, tidak bernilai, scam. Sekitar 90%. 90%. Iya. Oke. Jadi 9 dari 10 altcoin itu rug pull, scam, dan pasti rugi semua orang. 9 dari 10. Nah, lalu kalau dari trader sendiri atau orang yang melakukan trading di futures, kami mendapatkan data itu sekitar 9 dari 10 juga. Traders mengalami kerugian dibandingkan keuntungan. Jadi kalau kalian itu mencoba peruntungan di trading khususnya ya kalian harus menjadi yang terhebat di antara yang lain. Karena kemungkinan suksesnya nggak sebesar itu ya. Betul. Oke. Makanya kami di sini menyarankan untuk investasi saja, karena untuk jangka panjang gitu. Ada nggak prediksi dari Skyholic di akhir tahun 2026 ini Bitcoin akan di angka berapa? Sebetulnya kalau kita melihat track back ya, ke beberapa waktu lalu, bottomnya itu kemungkinan sekitar 40 atau sekitar 30-an Oh, ini akan ribu. Jadi saat ini, tahun ini, turun ke segitu. kemungkinan kalau kita melihat analisis secara teknikal Elliott wave theory, lalu week off, kita berada pada fase bear market di tahun 2026 ini. Karena secara siklus kita sudah mencapai ATH kan tahun lalu. Oke. Jadi ketika sudah mencapai ATH, maka fase untuk keuntungan euforia itu sudah kelar. Banyak orang yang take profit. Ketika banyak orang take profit dan juga dengan kondisi geopolitik yang tidak stabil, maka pasti akan turun ke level yang sebelumnya itu menjadi ATH baru di siklus sebelumnya. Berarti kan kalau hari ini 69.000 ya kalau nggak salah. Apa 73.000 Iya, ya? sekitar 70-an ribu. 70-an ribu ya. Jadi ini ada kemungkinan turun lagi nih. Ada kemungkinan kalau support dari 70.000 itu bisa turun. Nah, berarti kemungkinan tahun ini ada sampai rendahnya bisa di angka 40.000 tadi, 30-40.000. Itu baru saatnya beli lagi ya. Bukan financial advice ya, tapi kalau aku pikir 30.000 sih aku kayaknya harus beli deh. Nah, kalau misalnya all time high-nya ada berapa tahun ini? Oh, kalau tahun ini itu kan pasti bear market. Kami sudah memprediksi Oh, jadi nggak akan 100.000 lagi tahun ini? lumayan susah. Oke. Karena dari segi demand sudah berkurang dan kondisi geopolitik juga sudah mulai memanas kan. Oke. Banyak investor institusional yang punya duit triliunan pasti kan memindahkan asetnya ke yang lebih aman daripada yang beresiko kan. Jadi mereka memindahkan ke emas, reksadana atau apapun yang lebih aman dibandingkan aset kelas yang lebih beresiko seperti Bitcoin atau kripto lainnya. Oke, berarti yang udah beli sekarang nih, misalnya udah keburu belinya pas tinggi, terus sekarang harganya drop. Menurut Mas dia lebih baik cut loss atau tunggu dulu? Sebetulnya Hold dulu apa? dalam Bitcoin ini kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ada siklus 4 tahun sekali ya kan. Ini Bitcoin halving. Jadi kita itu harus percaya bahwa supply 21 juta Bitcoin itu fix. To fix ya. Itu secara kode matematika tidak bisa dipecah, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diubah. Fix supply-nya 21 juta Bitcoin. Jadi dengan supply yang sangat-sangat terbatas seperti itu,
dan sekarang sudah menyentuh sekitar 20 juta supply yang sudah beredar. Artinya tinggal 1 juta lagi kan? Iya, 1 juta. 1 juta lagi, dan kita sudah berada mungkin fase yang paling kritis dari Bitcoin itu bisa akan naik lagi. Jadi ketika kemarin-kemarin kita sudah euforia tahun 2016, dari 2013 deh, 2013, lalu 2016-17, lalu 2020, 2021, lalu sekarang 2024, 2025 ATH, lalu nanti sekitar tahun 2029, 2030 akan mencapai ATH baru gitu dari Bitcoin halving. Jadi percaya bahwa suatu saat nanti aset ini akan naik lagi karena secara matematika seperti itu. Dan beberapa analis juga bilang salah satunya ya MicroStrategy yang selalu membeli Bitcoin berapapun harganya. MicroStrategy itu Michael Saylor, salah satu investor yang paling brutal lah dalam hal pembelian Bitcoin. Dia selalu membeli di harga bahkan 120-an dia beli, lalu kemarin dia beli lagi 1, berapa triliun gitu. Jadi dia tetap percaya bahwa Bitcoin ini suatu saat akan naik. Jadi buat teman-teman yang masih memegang, mau di berapapun harganya, itu adalah harga wajar dari Bitcoin, karena suatu saat nanti percaya Bitcoin akan mencapai 1 juta USD. Jadi jangan takut gitu ya. Kalau selain Bitcoin, Mas ada saran lain nggak? Selain Bitcoin, misalnya ETH ataupun Solana gitu, yang bisa kita pelajari gitu, yang bisa kita lihat-lihat juga gitu. Kami memandang tadi kan sudah ada datanya bahwa sekitar 90% altcoins itu mati. Berarti Scam. Ethereum itu termasuk altcoin ya? Iya, Termasuk ya. Walaupun dia namanya udah cukup besar. gitu ya. Iya. Fundamentalnya Ethereum, Solana, dan berbagai koin di layer 1 ya. Itu ya secara fundamental masih kuat, demand masih kuat. Lalu secara supply juga dia tidak terlalu tidak terlalu banyak, dan tentunya komunitasnya masih percaya. Tapi yang seperti saya bilang tadi, 9 dari 10 koin itu pasti akan hancur, akan mati selain Bitcoin. Jadi untuk bisa dipercayakan sebagai aset investasi masa depan seperti emas yang tidak akan bisa hancur, tidak akan bisa mati, tidak akan bisa diretas, walaupun ada berbagai perdebatan yang tentang komputer kuantum bisa meretas Bitcoin. Terlepas dari perdebatan hal itu, kami percaya bahwa Bitcoin ini akan selalu mengalami kenaikan sampai nanti terakhir secara matematika kami sudah hitung sekitar tahun 2130. 2130. Iya. Si hidup nggak ya itu saya? Ya sekitar 100 tahunan lagi. Oke. Alright, ini udah banyak hal yang kita ngobrol bareng Skyholic. Mungkin kita udah masuk di akhir-akhir. Banyak sekarang orang pengen punya merdeka finansial katanya. Kalau menurut Skyholic, apa itu merdeka finansial? Kalau dari kami sendiri memandang merdeka finansial tentunya semua kebutuhannya sudah tercapai. Semua secara pendidikan, secara house living mereka sudah nyaman. Lalu secara keinginan semua itu sudah tercapai. Dan masing-masing orang relatif memandangnya kan. Ada orang yang punya 1M sudah bahagia hidupnya. Berarti udah merdeka Iya, finansial. sudah merdeka finansial. Jadi bukan angkanya berapa ya. Betul. Kita Oke. merasa cukup atau tidak. Dan itu cukupnya dari gaji kita sekarang. Ataupun kan ada juga orang bilang merdeka finansial itu even kamu gak kerja pun uang yang udah bekerja buat kamu. Jadi dari kita hasil kerja itu tentunya tadi secara tangga keuangan sudah terpenuhi, lalu investasi yang sudah kita gulung selama bertahun-tahun itu bekerja untuk diri kita. Jadi ya teman-teman mungkin mengenal namanya gerakan FIRE ya. Itu yang pensiun dini gitu kan. Iya. Umur 30-an sudah pensiun, menikmati investasi. Nah mungkin beberapa orang memandang itu sebagai merdeka finansial. Oke. Tapi ya secara relatif orang itu kan beda-beda. Mungkin ada yang 5M baru merasa cukup gitu kan. Secara rumah itu harga sekarang kan sudah mahal-mahal ya berarti. Mahal. Jadi Mahal tapi susah dijual. iya. Rumah makin naik tapi belum tentu laku.
Betul. Jadi ya masing-masing orang relatif lah untuk memandang rumah itu nanti harganya berapa, mereka layak untuk tinggal, lalu pendidikan mereka itu sampai di taraf yang mana, di universitas mana, itu masing-masing orang pasti punya pandangan yang relatif. Berarti financial freedom itu nggak harus punya rumah dulu. Secara kebutuhan pasti harus punya. Harus punya rumah dulu, harus punya Iya, kendaraan, iya, sekolah anak-anak iya. gitu ya. Oke, 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 oke. Kebutuhan dasar semua harus terpenuhi lah. Oke, oke. Diagram Maslow aja, ketika diagram Maslow sudah tahap hierarki needs-nya itu sudah terpenuhi semua, maka itu ya disebut financial freedom. Nah, mungkin ini terakhir ya guys ya. Apa alasan Mas mau menjadi salah satu dari Skyholic? Jadi teman-teman mungkin ya melihat Skyholic ini sebagai seorang yang brutal, barbar, Oke. senggol sana sini dan lain-lain. Tapi sebetulnya kami di sini itu motifnya, tujuannya adalah yang membersihkan bahwa industri ini itu adalah tempat yang aman sebetulnya bagi siapapun. Mau mereka pemula, mau mereka baru belajar. Jadi saya baru belajar boleh tuh Mas ya? Iya. Jadi ya jangan sampai ada orang yang mengotori industri ini, goblok-goblokin orang, ngatain orang apa gitu kan. Ini kan sangat berbahaya bagi psikologis orang yang baru belajar. Apalagi kalau misalkan ada orang yang menjual kelas berkedok investasi, edukasi, riset, tapi di dalamnya dia punya niat jahat untuk menipu. Itu kan sangat berbahaya. Makanya kami ini ingin membersihkan industri finansial seperti itu. Makanya dari Presiden Prabowo sendiri, OJK yang baru, itu kan melakukan pembersihan sekarang. Dari segi financial market, capital market, stocks, maupun sekarang kripto, kami juga berusaha untuk membersihkan. Makanya di sini ya tujuan kami adalah melindungi orang-orang Indonesia yang baru belajar investasi dari influencer tipu-tipu. Seperti itu. Apakah Skyholic akan membuka identitasnya di suatu hari nanti? Ya tentunya dari kami sendiri semuanya sepakat untuk anonim. Sampai kapanpun waktunya? Betul. Oke. Karena sejak ya beberapa tim kami yang sudah dibentuk tahun 2013 itu, ya kami sudah enak lah hidupnya. Oke. Dari triliunan harta kami itu, ya tentunya teman-teman juga tahu Bis Yugo yang branding dirinya itu anonim kan. Karena mereka sudah cukup gitu hidupnya. Oji kripto ini sudah kaya, sudah enak, ya apalagi yang mau dikejar. Masa mau yang namanya pamerin harta dan lain-lain. Kita tidak punya niat jahat untuk menipu, kita tidak mau mempromosikan apapun. Ya tentunya kita mau living the best life lah. Nah kami di sini tampil ke muka publik ya untuk membersihkan orang-orang yang jahat lah di industri kami. Kami nggak bisa diam kalau seperti ini. Karena mereka mengotori nama baik industri finansial di Indonesia. Oke, itu dia ya dari Skyholic. Mungkin terakhir tipsnya Mas buat anak-anak muda di luar sana yang masih sekolah, yang pengen sukses, pengen bisa membanggakan orang tuanya. Jadi untuk teman-teman nih yang masih belajar, masih di bawah umur mungkin ya, para penonton influencer finansial termasuk, belajarlah yang benar. Kalian itu belajar di sekolah, jangan drop out, jangan putus sekolah. Karena sekolah itu mengajarkan kalian critical thinking. Lalu kalian cari pekerjaan yang benar, pekerjaan yang layak, yang halal, untuk menjadikan itu sebagai income kalian. Lalu ketika kalian sudah punya income, tabunglah hal tersebut. Lalu juga kalian penuhi kebutuhan dasar kalian. Setelah itu baru kalian investasi dan bisa merasakan investasi itu ketika sudah bertahun-tahun kalian investasi. Tentunya tidak ada kayak yang instan, tentunya tidak ada yang namanya cara cepat. Di dunia ini, Indomie aja kan perlu dimasak ya brother. Indomie perlu dimasak. Jadi untuk kaya juga perlu proses. Bro Atta juga sudah membuktikan di sektor real, menjadi seorang YouTuber bertahun-tahun. Udah susah juga. Iya, akhirnya menjadi sukses seperti ini dan ya sudah dikenal secara dunia internasional. Amin, amin. Terima Ikuti kasih. jejak Bro Atta. Amin, terima kasih banyak. Sukses selalu Skyholic. Sehat selalu. God bless. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.